Akhirnya Refli Harun diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri hari ini Selasa tanggal 3 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ketemu lagi dengan KB Nusantara, channel yang selalu setia mengawal keutuhan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Sebagaimana yang sudah banyak diprediksi dan diinginkan oleh banyak pihak, bahwa Refli Harun akan diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dengan keterlibatannya dengan Sukiknur atau Gus Nur, itu dia menyebut pada video yang diduga mengandung unsur pidana penghinaan terhadap NU dan sejumlah kiai-kiai NU. Dan berita hari ini yang saya baca ini masih baru di Tempo, bahwa Bareskrim Mabes Polri telah memanggil dan memeriksa Refli Harun hari ini, hari Selasa. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, saya baca dulu beritanya, nanti saya tak lanjutkan komentar. Tempo.co, Bareskrim periksa Refli Harun sebagai saksi dalam kasus Gus Nur. Reporter Roseno Aji dan editor Sailendra Persada, Selasa 3 November 2020 jam 11.25. Tempo.co, Jakarta, Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa ahli hukum tata negara Refli Harun dalam kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Suki Nur Harja alias Gus Nur pada Selasa 3 November 2020. Ya, ini lead yang diangkat oleh Tempo. Oke, baguslah. Dan ya saya kira memang dipastikan bahwa Refli Harun pasti dipanggil oleh polisi, karena satu-satunya orang yang nampak terlibat dalam wawancara bersama Suki Nur adalah Refli Harun, gak ada yang lain, kecuali tim teknis dalam pembuatan video tersebut. Polri juga sudah mengatakan akan dipanggil, termasuk anaknya Suki Nur juga sudah dipanggil kemarin. Saya lanjutkan, Refli sudah datang memenuhi panggilan pemeriksaan itu. Saya nggak terlambat ya, kata Refli Harun di Bareskrim hari ini, Selasa. Sebagaimana diketahui, Ketua Pengurus Cabang NU Cirebon Aziz Hakim Sairosi melaporkan Suki Nur karena dianggap menghina organisasinya dan seterusnya. Ini kita latar belakang ya kemarin kenapa Suki Nur ditangkap dan Refli dipanggil. Nah, selanjutnya nih pernyataannya Refli Harun menjelaskan bahwa dirinya ditelepon Suki Nur untuk berkolaborasi membuat konten YouTube pada 12 Oktober 2020. Dia mengatakan kolaborasi pembuatan video antar pemilik akun YouTube adalah hal yang biasa. Dia mengatakan dalam video itu dirinya dan Gus Nur bicara tentang banyak hal, tidak hanya mengenai hal yang kemudian menjadi permasalahan. Oke, ternyata Suki Nur ya yang merayu Refli Harun, melobi Refli Harun untuk membuat konten bersama. Dia juga nyalinya Suki Nur ya, berani mengajak kolaborasi atau kolab. Masa YouTube-nya kolab dengan Profesor Dr. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun. Tapi anehnya Refli Harun juga mau ya. Nah, ya. Kalau saya nggak mau lah, bukan sombong, bukan apa. Dia pakar hukum tata negara, doktor, diajak kolab oleh orang, bukan hanya sekedar orang tamatan SD, tetapi karena memang konten-kontennya penuh dengan provokatif, ujaran kebencian, jancuk, dabal dobol, bonya ancak-ancuk, gitu kok ya mau diajak.
Saya kira itu mengapa harus beralasan menolak. Karena Refli Harun yang diajak, kalau yang ngajak yang lain kelasnya Waloni, Dengkul Zul itu ya sekelas setipe itu nggak masalah. Refli Harun diajak sama Sugi Mau yang menurut saya ada apa gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira dalam konteks hukum keterlibatan Refli Harun dengan Sugi Nur atas konten atau materi hukum yang digugatkan oleh para kader NU kepada Sugi Nur, mungkin Refli Harun bisa lepas. Menurut saya substansi persoalannya adalah tentang kenekatan Refli Harun, teganianya Refli Harun kepada Sugi Nur. Mengapa saya katakan teganianya? Karena Refli Harun sebagai pakar hukum pasti tahu bahwa statement-statement Sugi Nur di dalam wawancaranya itu adalah sangat mungkin untuk dipidanakan, sangat mungkin untuk digugat, walaupun dia mungkin lepas dari unsur pidana. Mungkin ya ini baru kemungkinan, lebih jauh dia bebas, dia lepas atau tidak dari jeratan hukum, tentu polisi penyidik ya akan menentukan. Seandainya dia bebas dari jeratan hukum dalam kasus ini karena dia berkilah hanya sebagai wawancara, yang saya tadi sekali lagi yang saya tidak habis pikir kok ya mau mengunggah itu gitu. Mengunggah yang pastilah pakar hukum pasti tahu, saya bukan pakar hukum, dia tahu pasti akan bermasalah dengan hukum dan pasti akan menyeret Sugi Nur ke penjara. Oke lah, nggak tahu ya motifnya apa nih Refli Harun. Mungkin bisa jadi ya wis lah rampungi sekalian Sugi Nur, biarkan masuk penjara biar aman negara ini. Bisa jadi berpikir begitu. Tetapi seandainya begitu ya saya ucapkan terima kasih kepada Refli Harun telah menjebloskan ke dalam penjara seorang Sugi Nur yang selama ini sering membuat huru hara, membuat kisruh, membuat gaduh Islam, membuat gaduh keilmuan agama Islam, membuat gaduh situasi politik tanah air atas ujaran-ujaran kebencian, atas konten-konten sampahnya, atas statement-statement yang sangat tidak bermutu dan lebih tepat dikatakan sebagai sampah persatuan, sampah media sosial. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semongko kini